Halo teman-teman, assalamualaikum. Selamat datang di channel Kasbi Studio, tempat di mana kami berkreasi mengisi rumah dengan karya sendiri. Nah, di proyek kali ini kita akan membuat satu rak sudut. Nanti dia itu di bawahnya akan ada satu storage kotak itu. Terus di atasnya nanti dia akan ada rak terbuka dengan bentuk segitiga seperti ini. Gak usah basa-basi, langsung eksekusi. Langkah pertama tentunya adalah potong-pemotong papan atau bahannya. Nah, untuk bahannya sendiri kita hanya membutuhkan satu lembar plywood atau multiplex dengan ketebalan 15 mili. Nanti dia hanya akan kepakai 2/3 papan, jadi dia masih sisa 1/3 papan. Nah, untuk detail ukurannya kita tingginya yaitu 122 cm dari lebar multiplex utuh, itu yang kita jadikan tingginya. Nah, ini kita membutuhkan ukuran 40 cm kali 122 cm, ada satu lembar. Terus nanti yang untuk satu sisinya lagi panjangnya 122 cm dikali lebarnya 35 cm. Nah, untuk penyimpanannya, storage yang di bawah itu kita butuh 3 lembar dengan ukuran 38,5 dikali 38,5 cm. Nah, ada juga 2 lembar yang nanti dia akan dipotong round ya. Yang untuk raknya kita butuh 2 lembar ukuran 38,5 kali 38,5, dan juga 1 lembar untuk pintu yaitu ukuran 38,5 dikali 37. Oke, lanjut kita akan potong untuk lapisan HPL-nya. Sedikit tips nih teman-teman. Jadi untuk trimming sisa HPL itu kan kita harus menunggu lemnya benar-benar kering supaya nanti lemnya itu tidak nempel di alatnya ini dan menyebabkan pisaunya tumpul. Nah, untuk mempercepat proses pengeringannya kita bisa menggunakan si alat heat gun ini. Nanti kita bisa mengaplikasikannya untuk setiap sudut-sudut supaya dia cepat kering. Selain itu, misal kita melapisi 4 papan secara bersamaan, otomatis papan pertama, kedua, ketiga dia akan lebih cepat kering daripada papan terakhir yang kita lapisi. Nah, supaya dia cepat kering sentuh dan dapat diaplikasikan segera dengan HPL-nya, kita juga bisa mengaplikasikan heat gun untuk lem yang ada di atasnya supaya dia cepat kering sentuh dan segera dapat ditempel. Nah, setelah selesai kita lapisi bagian dalamnya dan juga kita rapikan
sisa-sisa HPL. Sekarang kita bisa lanjut untuk mulai merakitnya. Jadi teman-teman, untuk pertemuan papan yang seperti ini, kalau kita pakai Parotek aja, nanti kan dia menabrak, jadi nggak bisa langsung full sampai belakang. Nah, tipsnya kita tetap pakai kikir, kita kikir beberapa sampai dia Paroteknya ini nggak nabrak, baru nanti kita finish selesaikan pakai si Parotek ini. Untuk merapikan sisa HPL yang bagian rounded atau media yang melengkung ini, pertama saya menggunakan Parotek. Ternyata untuk yang bagian lengkung hasilnya kurang maksimal teman-teman, dia tadi banyak sedikit gompal-gompal gitu. Jadi karena saya belum punya mesin trimmer, akhirnya saya memutuskan menggunakan si cutter HPL ini, dan ternyata dia hasilnya lumayan lebih rapi daripada menggunakan Parotek ini untuk bagian lengkungnya. Lalu setelah di cutter menggunakan ini, baru dirapikan, dihaluskan menggunakan si kikir ini. Nah, setelah dirapikan bagian lengkungnya, barulah kita lanjutkan trimming bagian sisi yang lurus ini menggunakan Paroteknya.
Setelah proses pelapisan papan selesai, saatnya kita untuk finishing bagian pertemuan HPL yang sebelumnya sudah kita amplas terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan melakukan tusir, dan tetap tusirnya kita selalu menggunakan resin yang dia dicampur talc dan juga dikasih pigmen warna dan juga dikasih hardener atau katalis. Nah, untuk info lebih detail mengenai pertusiran, teman-teman bisa melihat di video yang sebelum ini, yang saya upload sebelum ini. Di sana ada informasi lebih detail mengenai pertusiran. Nah, sekarang saatnya kita finishing. Tada! Seperti ini hasilnya setelah kita set. Karena sebentar lagi kita akan lebaran, jadi kita fungsikan rak sudut ini untuk menaruh kue-kue lebaran, hampers lebaran, atau stok makanan yang kita punya, supaya mejanya kita itu lebih terlihat luas dan tidak sesak. Nah, dia di sini ada rak dan juga di bawahnya ada storage. Storage-nya itu kita fungsikan untuk menyimpan stok makanan yang kita punya. Jadi kalau misal di atas ini sudah habis, kita bisa refill deh dari bawah. Untuk kebutuhan bahan dan juga detail budgetnya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalau lebaran sudah selesai, rak ini juga bisa difungsikan untuk hal yang lainnya. Contoh, misal teman-teman suka koleksi action figure nih, nah ini tuh bisa juga difungsikan untuk display action figure yang teman-teman punya. Atau enggak, teman-teman adalah orang yang suka baca buku, jadi di sini juga bisa difungsikan untuk display buku yang teman-teman punya. Kalau rak ini adalah milik teman-teman,
Kira-kira mau diisi apa? Tulis ya di kolom komen. Terima kasih sudah menonton untuk setiap prosesnya dari awal sampai akhir. Support terus channel Kasbi Studio dengan cara like yang banyak, tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar, dan juga share kepada siapapun, siapa tahu mereka membutuhkan referensi dan juga inspirasi untuk membuat project ataupun mengisi rumah mereka. Like, komen, share, dan subscribe kalian sangat membantu channel ini untuk terus berkembang. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah berdonasi melalui Saweria. Berkah selalu untuk kalian dan keluarga. Bagi teman-teman yang lain yang juga ingin support dan membantu kami lebih, yang juga ingin melakukan donasi, kalian dapat melakukannya melalui link yang ada di bawah ini, atau melalui link yang ada di kolom deskripsi. Bantuan kalian akan sangat berarti bagi kami untuk terus membuat konten yang berkualitas, mencoba alat-alat baru, dan juga membuat project yang lebih keren. Stay tune, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat informasi kalau Kasbi Studio update video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.